Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mulai ibadah kita pada hari ini. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita mau mengingat bahwa kasih Tuhan melampaui segala rasa yang kita punya. Bagaimana kita tahu
memuji dan menyembah nama-Mu. Kiranya juga kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ya Bapa. Tuhan, percepat langkah hamba-Mu yang belum sampai ke tempat ini agar dapat berkumpul bersama kami untuk memuji dan menyembah nama-Mu Yesus. Kiranya juga Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai selesai ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mau bernama Tuhan, kita mau menyanyikan lagu Kaulah Satu-satunya.
pujian ajaib Kau Tuhan. Kita mau berterima kasih, kita mau sujud ke altarnya atas kebaikannya pada hidup kita. Kita mau sama-sama katakan, kasih Tuhan tak bersyarat, kasih Tuhan yang sungguh mulia bagi hidup kita. Kasih Tuhan sungguh
jalanmu tidak terselami, cara kerjamu dahsyat dan luar biasa. Dan kami selalu percaya ketika firman Allah ditabur dan disampaikan kepada kami, selalu ada sesuatu yang akan menambahkan kepada kami kekuatan dan kemampuan. Selalu saja ada hikmat yang akan mengalir di dalam hidup kami, sehingga kami dapat mengatasi segala keterbatasan-keterbatasan ketidakmampuan kami. Roh Kudus, celipkanlah mata rohani kami untuk kami tinggal dan duduk mendengar berita firman Allah. Jadikan firman-Mu sebagai makanan yang penuh dengan gizi, yang kami dapat nikmati bertumbuh berbuah atas hidup kami, untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Pakai hamba-Mu dan pakai kami sekalian, kiranya Kristus ditinggikan atas pemberitaan firman-Mu. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Salam. Sekali lagi salam. Baik, puji Tuhan. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-21, kita sampai kepada ayat 28 sampai ayat yang ke-32. Dalam ayat ini bertemakan perumpamaan tentang dua orang anak. Kita akan membaca ayat ini bergantian. Saya membaca ayat 28 dan Bapak Ibu saudara sekalian membaca ayat 29 dan seterusnya. Demikian. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anaknya yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik Bapa, tetapi ia tidak pergi." Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang menyelamatkan ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir."
Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Puji Tuhan. Serangkaian kisah, khususnya pasal 21 ini, adalah bagaimana orang-orang yang tidak percaya, mereka yang disebut ahli-ahli Taurat, mereka yang disebut para tua-tua, mereka yang disebut golongan Farisi, mereka adalah para imam-imam. Di antara sebagian besar mereka selalu mendakwa Tuhan Yesus, yang sebenarnya dakwaan itu adalah berasal dari konsep ketidakpercayaan kepada otoritas, kepada kekuasaan yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Itu sebabnya ayat 28 sampai ayat 32 kembali Tuhan Yesus memberikan teguran secara halus kepada ahli Taurat, kepada orang Farisi, kepada para imam. Dan teguran ini memakai satu perumpamaan. Dalam ayat itu dijelaskan ada dua tipe manusia. Yang pertama adalah mereka yang perkataannya lebih baik daripada kelakuannya. Itu yang diwakili oleh anak sulung ketika bapaknya perintahkan pergi bekerjalah di kebun anggur. Ia berkata, baik ya Bapak, tetapi tidak melakukannya. Dan yang kedua adalah mereka yang kelakuannya lebih baik daripada apa yang mereka katakan. Sementara anak yang kedua mendapat perintah dari bapaknya, ia katakan tidak terhadap perintah itu, tetapi kemudian ia menyesal dan melakukan kehendak daripada bapaknya. Ingat Bapak Ibu Saudara, dalam perumpamaan ini kedua orang anak ini memiliki seorang ayah yang sama. Mereka berdua terhadap perintah yang sampai kepada mereka, pergi dan bekerjalah di dalam kebun anggurku. Itu semua adalah Bapa, yaitu Bapa mereka satu adanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tugas kita di dalam dunia ini adalah mengerjakan pekerjaan di dalam kebun anggur Bapa. Bapa kita adalah satu. Itulah ladang, itulah tempat, itulah pelayanan kita. Kita ini sama, memiliki satu Bapa. Jangan pernah kemudian terjadi peristiwa seperti ketika Paulus melayani dalam kitab Korintus. Mereka menyadari betul ada terjadi perpecahan di antara jemaat. Mereka katakan, aku ini dari golongan Apolos, aku ini dari golongan Kefas. Sementara yang lain berkata, aku ini kelompok golongan Paulus. Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi di tengah-tengah jemaat Tuhan Korintus? Terjadi perpecahan yang sedemikian hebat, meskipun Bapa mereka adalah sama, satu adanya. Tetapi ketika mereka ada di dalam komunitas,
mereka ada di dalam lingkungan, mereka memiliki seorang pemimpin yang berbeda-beda, cepat ataupun lambat. Tentu ini akan mempengaruhi Bapa di atas segala bapa yang harus menjadi sumber pemerintahan utama atas hidup mereka. Sebab Bapak Ibu Saudara, mungkin Kefas punya cara pandang yang berbeda dengan Paulus. Paulus mungkin punya cara pandang yang berbeda tentang Tuhan. Dan kita tidak dapat sangkal keberadaan orang-orang di Korintus. Mereka adalah orang-orang yang sedang dididik ketat berdasarkan ajaran-ajaran ketetapan tentang kebenaran itu sendiri. Kenapa? Karena ada satu gejolak yang besar di antara mereka. Atau saya mau katakan begini, mungkin kita berbeda-beda. Kita berasal dari suku, dari kebudayaan, dari latar belakang yang berbeda. Tapi saya ingin katakan, kita ini sama, memiliki satu Bapa. Dan tugas kita adalah sama. Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini di dalam kebun anggur. Pekerjaan saya dan Bapak Ibu Saudara adalah ada di kebun anggurnya Tuhan. Disitulah sebenarnya kita mendapatkan keuntungan. Kita bisa mendapatkan keberhasilan. Di situ kita bisa mendapatkan sesuatu yang besar. Kenapa? Karena kita bekerja di tempat kebun anggur Bapa kita. Bapak Ibu, saya percaya begini. Seperti Paulus katakan, kita itu tidak mungkin terdiri dari satu anggota saja. Kita itu terdiri dari berbagai macam anggota. Ada yang menjadi mata, ada yang menjadi tangan, ada yang menjadi kelingking, ada yang menjadi telunjuk, ada yang menjadi jempol, dan seterusnya. Tetapi ingat, meskipun kita ini berbeda-beda, tetapi kita bekerja tetap sama di tempat anggur Tuhan, kebun anggur Tuhan itu, di mana Bapa itu adalah sang pemilik daripada kebun anggur itu. Kayak di gereja di tempat ini, Bapak Wiken setiap Sabtu dia hadir untuk membersihkan gereja. Dia sapu, dia pel. Yolam tugasnya pegang komputer, Floren pegang keyboard, Bapak Yason bisa bass, bisa gitar, bisa keyboard, bisa drum. Bapak Alan bisa main gitar, bisa main bass. Bapak Eko bisa main bass. Bapak Filipus bisa main drum dan yang lain-lain. Tetapi ketika semua bekerja sama dengan baik, terjadi harmonisasi. Itulah sebenarnya kita sedang bekerja di kebun anggurnya Tuhan. Jadi tidak boleh di antara satu lokasi, tidak boleh di antara satu posisi saling bersaing satu dengan yang lain. Kenapa? Karena kita itu ada dalam satu kebun anggurnya Bapa kita. Yang penting dalam hal ini adalah mari kita bekerja dengan semaksimal mungkin. Kalau Anda sebagai kaki, bekerjalah di ladang Tuhan semaksimal mungkin sebagai kaki. Anda mempergunakan pikiran untuk bekerja melayani Tuhan, layanilah Tuhan dengan pikiran Anda sebaik-baiknya. Kenapa? Karena kedua anak itu disuruh melakukan pekerjaan yang sama.
anak-anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Sebagai orang tua, Bapa kita sang pemilik kebun anggur itu tidak membiarkan anak-anaknya bermalas-malasan. Tidak mengizinkan anaknya itu berdiam diri. Tapi orang tua akan senang ketika anaknya beraktivitas dengan baik. Tidak setiap hari hanya bermain game. Di handphone itu ada banyak hal yang baik, tapi juga ada banyak hal yang jahat. Kita bisa bergunakan alat komunikasi kita untuk mencari sebuah data. Tentu untuk melengkapkan pemahaman-pemahaman kita tentang kebenaran. Tetapi bisa alat komunikasi kita dipakai sebagai sarana untuk melakukan kejahatan. Sehingga setiap hari kita hanya duduk termenung, berdiam diri, bermalas-malasan. Bapak tidak mau melihat anak-anaknya yang demikian. Dengan kata anakku, pergi dan bekerjalah hari ini di dalam kebun anggur. Allah menghendaki kita semua bekerja. Meskipun Bapak Ibu Saudara, mereka atau kita ini adalah ahli waris. Minggu lalu saya katakan, saya terbeban sekali dan di dalam otak saya memikirkan hal ini. Puji Tuhan kalau kita ini perintis. Tetapi bagaimana dengan generasi, dengan anak-anak, dengan mereka sebagai pewaris? Karena 80-90% pewaris itu rata-rata gagal di tengah jalan. Saya beri contoh saja yang nyata. Gereja kita ini berlangganan beli alat-alat musik seperti sound itu di Mutiara Pluit. Nama anaknya itu Koferi. Bapaknya sudah meninggal karena COVID. Di rumahnya di Mutiara Pluit itu penuh dengan barang. Bapak Alam tahu ya? Ya. Penuh dengan alat-alat musik. Waktu bapaknya masih hidup, saya itu diajak sedang ke sana. Nih lihat keyboard saya. Di kamar, semua rumah besar itu penuh dengan alat-alat musik. Sound system lengkap semua. Bahkan terakhir dia membeli ruko 2 di Mutiara Pluit itu. Untuk apa? Showroom, tempat-tempat barang dagangan seperti sound, alat musik, keyboard, semuanya ada lengkap di situ. Setelah orang tuanya meninggal, tentu dipegang oleh anaknya yang bernama Koferi. Bapak Ibu kalau lewat Mutiara Pluit dari Villa Tomang Baru, lihat sebelah kiri ada tulisan ruko dijual. Itu MM Musik. Saya hanya memikirkan begini, bagaimana membentuk anak-anak pewaris itu memiliki mental perintis. Dan banyak yang berhasil, banyak yang sukses. Tetapi biasanya ahli waris itu kebanyakan bermalas-malasan. Kenapa? Karena semua sudah ada. Semua sudah tersediakan sedemikian rupa. Fasilitas semua sudah lengkap. Tidak membutuhkan satu perjuangan, tidak membutuhkan tenaga, tinggal melanjutkan. Nah, karena dianggap mudah inilah, maka pewaris itu tanda kutip memiliki satu predikat yang negatif, akan gagal di tengah jalan. Sebenarnya pada bagian apa sih tentang kelemahan negatifnya seorang pewaris itu? Kemalasan.
Itu sebabnya ayat ini didahului, anakku pergi dan bekerjalah hari ini kebun anggur, dalam kebun anggur. Alkitab menyatakan bukan besok, bukan lusa, tetapi pergi bekerjalah hari ini. Saya dulu masih ingatnya, ada yang melayani, janganlah saya sudah tua, kasihlah yang muda-muda. Sementara yang muda mau diangkat untuk melayani, janganlah, saya masih muda, kasihlah yang tua-tua. Alasan ini klasik selalu muncul di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Tidak ada dukungan ayat untuk keputusan seperti itu. Yang tua kasihlah yang muda, supaya ada regenerasi. Sementara yang muda kasihlah yang tua, saya belum siap. Pertanyaannya, kapan menjadi siap? Ketika Musa, ketika Yeremia diutus, aku ini seorang yang tidak bisa bicara. Tuhan katakan apa? Akan menjamah mulut bibirmu. Jadi kapan waktunya bekerja di kebun anggur Tuhan itu? Hari ini. Kalau engkau diam di dalam tempat ibadah, berdiamlah sambil mencari Tuhan. Itulah pelayanan. Kalau engkau belum mendapatkan tugas-tugas di dalam gereja, masih terlalu banyak peluang di dalam gereja. Layanilah Tuhan dengan berbagai macam cara. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kapan itu? Hari ini bekerjalah dalam kebun anggur. Itu perintah Tuhan. Sekali lagi, Bapa kita menghendaki supaya kita itu bekerja. Karena kita semua itu adalah ahli waris dari Bapa kita. Tuhan telah sediakan semua fasilitas bagi kita. Tuhan telah menyediakan segala sesuatu bagi kita. Itu sebabnya ada catatan penting dari ayat 28 sampai ayat yang ke-32 ini. Yang pertama saya ingin sampaikan begini, bahwa bekerja di kebun anggurnya Tuhan, di kebun anggurnya Bapa, itu melibatkan semua kita. Dan itu merupakan sebuah tempat yang terhormat, sebuah tempat yang menguntungkan, sebuah tempat yang menyenangkan. Tetapi Bapak Ibu, Kejadian pasal 3 merubah semua posisi itu. Ketika manusia jatuh dalam dosa, kita semua dipaksa harus bekerja di tempat-tempat yang biasa, bekerja di tempat-tempat yang rendah, memakan tumbuh-tumbuhan di padang dan seterusnya. Tetapi oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan, kita bersama dipanggil lagi oleh Allah, diangkat untuk bekerja di dalam kebun anggurnya Tuhan melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Pekerjaan yang kita lakukan bukan pekerjaan yang hina, tetapi sebuah pekerjaan di mana Kristus Sang Bapa itu dipermuliakan atas tangan, atas tubuh, atas seluruh pikiran kita. Karenanya bekerjalah untuk Tuhan. Sebab ini perintah dari Allah, anakku pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Jadi yang ingin saya sampaikan begini, tempat yang diberikan oleh Bapa di dalam kebun anggur
itu adalah sebuah tempat yang terhormat, sebuah tempat yang berharga, sebuah tempat yang mulia, di mana oleh karena anugerahnya kita diperkenan, kita dipanggil untuk sama-sama melayani di dalam kebun anggurnya Tuhan. Tapi yang kedua, ingat berdasarkan ayat yang ke-28 itu, Allah juga menuntut bekerja di kebun anggurnya dibutuhkan satu ketaatan yang sifatnya juga segera. Tuhan akan berkata, "Sabaslah hai hambaku yang baik dan setia, masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu." Kapan itu? Saat kita sebagai pekerja-pekerjanya Tuhan yang bekerja di dalam kebun anggurnya itu, kita didapati tetap setia dan taat pada panggilan kita. Bapak Ibu Saudara, jangan jadi pekerja yang jamnya masuk jam 8, kita masuk jam 9 atau jam 10. Jadwal pulang jam 5, kita pulang jam 3 dan jam 4. Pertanyaan besarnya, apakah Kristus dipermuliakan? Apakah Bapa Sang pemilik kebun anggur di mana kita bekerja bersama melayani itu, nama Tuhan dipermuliakan? Tentu tidak, bukan. Nama Tuhan akan dikucilkan. Nama Tuhan akan dipermalukan. Tapi jadilah pekerja. Ketika jam 8 harus masuk, datanglah jam 6, jam 7. Pulang jam 5, pulanglah lebih lambat jam 6. Waktu sebelum saya full time jadi hamba Tuhan, saya bekerja. Saya karena diberi tugas untuk membuka gudang. Jadi masuk jam 8, saya harus lebih awal datang, dan pulang saya harus lebih terakhir. Bukan berarti karena saya diberi tanggung jawab sebuah kunci untuk membuka dan menutup pintu, tidak. Tapi karena ada tanggung jawab, sehingga beberapa rekan saya marah kepada saya karena saya diberi gaji lebih daripada mereka, padahal kedudukan saya lebih rendah. Ketika makan bersama, saya ditanya, apakah dengan bos Anda keluarga? Tidak ada hubungannya dengan keluarga. Hanya karena menunjukkan sebuah identitas saja sebagai pekerja yang militan, itu sudah cukup. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tempat kita bekerja di kebun anggurnya Bapa itu dibutuhkan ketaatan dan bersifat segera. Kita tidak boleh bersantai-santai. Kita tidak boleh berleha-leha di dalam kebun anggurnya Tuhan itu. Teriknya matahari bukan menjadi alasan bagi kita untuk berteduh berdiam diri. Tetapi terik matahari itu adalah menjadi sarana, menjadi alat bagi kita untuk kita semakin profesional bekerja di ladangnya Tuhan. Karena ada waktunya, siang itu akan berganti malam dan kita tidak bekerja lagi. Persoalannya, mental kita adalah begini. Kita maunya bekerja ringan, tapi menghasilkan yang banyak. Pak
Pak Rudi, seandainya saya jadi karyawan Bapak, kerja saya hanya ringan, tapi saya menuntut lebih, boleh nggak Pak? Nggak boleh. Dalam waktu cepat ataupun lambat Bapak pasti akan pecat saya, ya kan Pak? Ya, terima kasih Pak. Saya layak untuk dipecat. Kenapa? Karena saya bekerja malas-malasan. Saya minta gaji lebih. Persoalannya inilah mental kita, Bapak Ibu. Kalau ada pengawas seolah-olah kita bekerja dengan baik, tapi setelah pengawas keluar, sepertinya ada beban yang terlepas dari hidup kita ini. Ringan begitu. Kenapa? Karena tidak ada yang mengawasi. Kita bekerja kalau ada pengawas. Sementara tuntutan bekerja di kebun anggurnya Tuhan butuh ketaatan. Ada pengawas atau tidak ada pengawas, kita harus didapati bekerja. Sebab Alkitab menyatakan dalam perumpamaan yang lalu, kita tidak tahu kapan sang pemilik kebun itu datang ketika ia sedang bepergian. Kita juga tidak tahu kapan pencuri akan datang mencuri di kebun anggurnya Tuhan. Kita tidak tahu kapan sang pemilik anggur itu akan datang, entah pagi, entah petang, entah siang, entah malam. Tapi yang Tuhan mau adalah kita tetap bekerja, kita tetap taat, kita tetap memaksimalkan pelayanan kita dengan baik. Jadi Bapak Ibu Saudara, ukuran yang kita pakai dalam bekerja jauh kualitasnya, jauh harapannya daripada bekerja di dalam kebun anggurnya Tuhan. Mungkin kalau kita memiliki mental seperti apa yang saya umpamakan tadi, kita ini adalah orang-orang yang sama sekali sekarang sudah sirna dari kebun anggurnya Tuhan. Kita tidak layak. Ada orang-orang, perempuan-perempuan Sunda yang seolah-olah kita sebut mereka tidak layak. Mereka adalah orang-orang yang berdosa karena mereka sadar akan keberadaan dirinya. Mereka membutuhkan pekerjaan. Maka orang-orang itu akan diangkat untuk melayani berada di kebun anggurnya Tuhan. Kenapa? Karena kita yang merasa layak ini sudah tidak kompeten lagi untuk bekerja di dalam ladangnya Tuhan. Jadi kapan waktu kita bekerja? Sekarang lakukan dengan segenap hati. Dan pernyataan anakku pergi dan bekerjalah, ini merupakan sebuah perintah dari Bapa. Di dalam perintah itu mengandung satu kuasa, mengandung satu kasih, di mana ia mengasihi kita sebagai anak-anaknya. Dan ia sangat memperhitungkan segala kemampuan kita. Dia tidak mungkin memberikan beban yang lebih dari apa yang tidak dapat kita tanggung dalam hidup kita ini. Ia hanya memberikan beban sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Itulah konsep cara berpikir, cara bekerja di dalam kebun anggurnya Bapa. Saya dan Bapak Ibu Saudara adalah pekerja di kebun anggur itu. Pertanyaannya, masihkah kita taat? Masihkah kita bekerja bersifat segera itu? Sekali lagi, bagi hamba yang setia dan taat, sang pemilik anggur akan berkata, "Sabaslah hai hambaku yang baik dan setia, masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu." Saya tidak tahu kapan akhir hidup kita masing-masing.
Mungkin lebih cepat saya, lebih cepat Bapak Ibu Saudara. Tetapi saya ingin sampaikan begini, kapanpun itu waktunya, ketika kita sudah bekerja dengan maksimal di dalam kebun anggurnya Bapa, kita tinggal menikmati upah kehidupan yang kekal selama-lamanya itu. Dia bukan Bapa yang sewenang-wenang, yang hanya membutuhkan tenaga daripada pekerja, tidak. Dia adalah Bapa yang adil, yang memberikan haknya sepenuhnya kepada para pekerja yang bekerja dengan baik. Ayat ini 28 sampai 32 adalah teguran yang begitu keras kepada para pemimpin-pemimpin Yahudi. Mereka memiliki hati yang jahat. Mereka tidak mau tunduk kepada perintah dari bapaknya. Di luar kelihatannya baik, di luar kelihatannya menyenangkan, tetapi di dalam itu penuh dengan pemberontakan, perlawanan. Ingat Matius 23 ayat yang ke-27. Di luar dirinya bagaikan kuburan yang dilabur putih. Tolong bilang Matius 23 ayat 27. Tetapi di dalamnya itu penuh dengan tulang belulang. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Disinilah perumpamaan ini sedang disampaikan oleh Tuhan Yesus, yaitu menegur mereka para pemimpin agama-agama Yahudi. Mereka adalah orang-orang yang munafik. Dan Tuhan Yesus juga menegur para imam yang kelihatan begitu saleh, yang kelihatan begitu fasih dengan firman Allah, yang kelihatan begitu piawai dengan firman Tuhan, yang kelihatannya mereka tekun terhadap pekerjaan-pekerjaan bait suci, tetapi mereka bekerja hanya untuk beroleh keuntungan. Mereka tidak bekerja dengan motivasi melayani. Perumpamaan ini juga disampaikan kepada golongan Farisi. Mereka orang-orang yang ketat melakukan kegiatan-kegiatan agamawi mereka. Mereka begitu fasih terhadap peraturan-peraturan agamawi mereka. Ini juga bagi golongan para tua-tua yang memiliki otoritas seperti minggu kemarin. Mereka yang bisa menentukan A, B, C dan seterusnya. Siapa yang layak dan tidak layak. Itu para tua-tua tugasnya. Perumpamaan ini adalah bagi mereka. Kelihatannya mereka di luar manis, senyumnya manis, menggiurkan, tetapi ketika masuk ke dalam, penuh dengan berbagai jenis kotoran. Kepada mereka lah perumpamaan ini disampaikan. Itu sebabnya menurut saya begini, dosa yang paling dibenci Allah oleh Tuhan adalah pembenaran diri, memanipulasi diri. Bapak Ibu, kita bisa menipu, kita bisa membohongi, kita bisa mengelabui dengan cara dan konsep-konsep kita. Tetapi Tuhan yang melihat hati, yang mampu menerobos benteng pertahanan hati kita yang terdalam, bagi Dia tidak ada sesuatu yang tersembunyi.
semuanya transparan di hadapan Tuhan. Betapa sering kita hanya berusaha untuk menyenangkan diri kita sendiri, tetapi bukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Betapa kita ini menjadi pribadi-pribadi yang egois, seolah-olah kita hebat, tapi sesungguhnya hanya untuk kepentingan diri sendiri. Saya ingatkan, tugas kita adalah pergi bekerjalah hari ini dalam kebun anggur Tuhan. Mari bersama kita jadikan Tuhan Bapa Sang Pemilik kebun anggur itu tersenyum, dan pada akhirnya Dia katakan, sabaslah hai hambaku yang baik dan setia, masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Oleh anugerah dan kemurahan Tuhan, kami masih bisa mendengar berita firman-Mu hari ini. Meski firman-Mu itu menegur kami, mengubah cara pandang dan paradigma hidup kami, tapi kami bersejahtera seperti anak yang kedua. Mungkin yang lalu kami tidak taat, kami tidak dengar-dengaran kepada perintah Tuhan, tapi sekarang kami akan melakukan segala ketetapan Tuhan. Itulah sebabnya ketika kami mendengar berita firman ini, bangkitkan gairah kami, berikan semangat yang baru kepada kami, berikan inspirasi yang lebih kepada kami untuk kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu, sehingga kami dapat mengembangkan segala potensi yang kami miliki dari dalam hidup kami. Kami tidak mau hidup kami hanya seperti ini saja, tetapi kami ingin mengembang, kami ingin memperluas kapasitas kami, dan kami akan menjadikan kebun anggur Tuhan menjadi pekerjaan yang menyenangkan, yang menguntungkan, yang membahagiakan. Dan Tuhan, mampukanlah kami bersama pada akhirnya menikmati segala kemuliaan dan berkat dari Tuhan. Kami percayakan seluruh hidup kami kepada Tuhan. Atur, pimpin, lawat, pelihara kami, ubahkan kami sekalian untuk kami memiliki cara, prinsip hidup seperti Tuhan. Kami terima firman-Mu dan meteraikan itu di dalam hati kami, menjadi satu inspirasi untuk mengembangkan kapasitas hidup kami di dalam Tuhan. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Setiap kita yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Gembala atas firman Tuhan yang telah disampaikan. Sebentar kita ingin menjalankan persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Kami ucap syukur ya Bapak atas berkat-Mu pada kami Yesus. Kiranya sebentar kami ingin menjalankan persembahan, Engkau berkati persembahan kami agar menjadi hidup yang bagi Bapak. Terima kasih Yesus, ya namamu kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Tersedia bagiku,
Bapak Ibu, untuk pengumuman bisa dilihat di layar televisi. Mohon maaf terlalu kecil ya. Ini adalah janji iman pembangunan 2024. Kita sudah berjalan 2 tahun ya, kita sudah berjalan 2 tahun dan ini tahun ketiga. Untuk apa ini? Adalah laporan pembelian rumah sebelah ya, yang sudah kita beli dan sekarang kita mencicil tiap bulan. Berapa? Bendahara? 10 ya? 9,3 setiap bulan. Dan itu semua adalah keterlibatan dari jemaat Tuhan. Ini sudah tahun kedua, mau tahun ketiga ya. Menginjak ketiga kan ya. Dan saya lihat Bapak Ibu Saudara tidak berkekurangan. Amin. Ada yang berkekurangan karena memberi untuk Tuhan? Enggak ya. Tuhan memberkati. Dan jika ada Bapak Ibu Saudara yang mau ikut serta tadi ya, karena ada 3 tahun ke depan, silakan bisa menghubungi Ibu Lili ya. Ibu Lili ini yang di depan. Bu Lili kalau berdiri menghadap ke sana, Bu, katanya ada yang nggak kenal gitu. Nah, ini Ibu Lili ya. Jika Bapak Ibu mau terlibat, menghubungi, mau berapa saja tiap bulan, silakan. Mau anak-anak, mau orang tua. Anak saya Jen aja ikut ya. Ikut berapa Jen? 50.000. Walau kadang terlambat Bapak Ibu ya. Walau kadang kala Ibu Lili tagih, Jen mana utangmu gak bayar gitu. Tapi paling tidak dia belajar untuk menopang pekerjaan Tuhan ya. Seberapapun yang Bapak Ibu bisa berikan, bisa menghubungi Ibu Lili. Yang kedua, tadi laporan Natal ya. Oh, ya ini pemberian khusus ya, baik. Yang Natal belum? Sudah di grup? Oh, belum ada nama-namanya. Ya, nanti direvisi akan dimasukkan dalam grup ya. Minggu depan saya berharap bisa tampil di layar ini supaya bisa jadi bahan cross check. Bapak Ibu tadi nanti dimasukkan dalam grup, silahkan di cross check. Seandainya Bapak Ibu sudah bayar, kok gak ada laporannya? Nanti bisa cross check dengan bagian bendahara. Saya kira itu. Selamat ulang tahun kepada Saudara Charles Nicholas Hutaswet tanggal 20. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun tanggal 26 Januari Bapak Rudi, tepat hari ini. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati Bapak, sehat selalu. Dan selamat kepada Ibu Restani Nababan atas pencapaian gelar akademiknya. Ada 2 gelar beliau, sarjana ekonomi sama sarjana pendidikan. Ya, iya, iya. Sekarang SPD PAUD. Nah, iklan. Jadi kalau ada anak-anak yang tingkat PAUD, saya rekom Ibu Desitorus. Sekolah Permata Bangsa ada di blok sini ya. Silakan anak-anak PAUD masukkan ke beliau, karena beliau punya hati untuk mendidik anak-anak. Saya tahu ada teman saya hamba Tuhan ya, guru-gurunya itu ketika sekolah tidak sanggup ya. Gurunya tidak sanggup mendidik anaknya. Saya cerita kepada beliau, nah dicari beliau. Bumi Indah ya Bu waktu itu, saya ingat. Dan orang tuanya cerita apa ke kami? Anak saya sudah bisa. Padahal gurunya yang lain di sekolah itu udah angkat tangan menyerah, tapi bisa dengan beliau karena beliau melayani dengan hati. Jadi saya rekom Bapak Ibu Saudara, anak-anaknya yang masih PAUD silakan menghubungi Ibu Restani Nababan. Dan selamat atas pencapaian gelar akademiknya ya. Kami
Kami tidak bisa hadir karena jauh di Bandung, ya, jauh ke Bandung ya Bu, Pak. Ya, nggak bisa memberikan ucapan selamat secara langsung, tapi biarlah Tuhan yang memberkati. Selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali datang. Kami bersuka cita dengan kehadiran Bapak Ibu Saudara. Kiranya kita menjadi satu keluarga yang saling mendoakan satu dengan yang lain, dan Tuhan melimpahkan kemurahan dan berkat-Nya kepada kita sekalian. Saya kira demikian beberapa informasi yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama kita berdiri dan kita akhiri ibadah kita di dalam doa. Ucapan syukur kami persembahkan kepada Tuhan. Engkau yang telah memungkinkan kami bersekutu dan beribadah dengan baik pagi hari ini. Terima kasih untuk perkenanan dan berkat serta kemurahan Tuhan bagi kami. Engkau berkati seluruh jemaat-Mu yang hadir. Kami percaya lawatan dan kuasa Tuhan menjadi milik bagian atas hidup kami. Berkati usaha dan pekerjaan kami. Berkati apa yang kami kerjakan. Berkati setiap persembahan-persembahan kami. Tuhan yang memberkati, mengembalikan dengan berkat yang berlimpah. Jauh sebelum kami menerima, Tuhan telah memberi yang terbaik kepada kami. Itulah sebabnya biarlah sejahtera dan pertolongan dari Tuhan mengawali setiap langkah kaki kami untuk kami dapat beraktivitas dengan baik. Berkati Saudara Charles Hutasoid, berkati Bapak Rudi yang berulang tahun. Tuhan yang hadir bagi mereka sekalian. Tuhan yang melimpahkan segala kemurahan dan berkat bagi mereka. Terima kasih untuk Ibu Restanina Bahban. Engkau telah memimpin sedemikian rupa pada jenjang yang lebih tinggi. Kami percaya Tuhan yang terus memakai dengan segala hikmat yang datang dari Tuhan. Bahkan kami yang baru pertama kali datang di tempat ini, Tuhan berkatilah kami. Kami pertaruhkan seluruh hidup kami, seluruh umat-Mu ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Engkau yang melimpahkan segala kemurahan dan berkat-Mu kepada kami juga. Berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang sedang mengalami sakit. Hamba berdoa bagi Oma Unggang, bagi Oma Evelyn, bagi Oma Mariani, Ibu Maria. Hamba berdoa bagi Bapak Rudi, Opung Bona. Hamba berdoa bagi Opung Ari. Hamba berdoa bagi Opung Andre yang di Rumah Sakit Medan. Berdoa bagi Ibu Ari, Bapak Chandra. Nama-nama yang kami sebutkan di hadapan Tuhan. Mereka perlu kasih Tuhan. Mereka perlu lawatan Tuhan. Mereka perlu sentuhan kasih Tuhan. Jamah dan sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Tuhan yang memenuhi mereka dengan segala berkat dan kemurahan dari Tuhan. Bapak Rudi yang menyediakan berkat bagi kami, Tuhan memberkati berkali lipat ganda. Berkatilah bangsa dan negara kami. Berkati pemimpin dari pusat sampai daerah. Bahkan gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, Tuhan berkati. Berkati gereja-Mu di tempat ini. Kerinduan kami untuk memperluas ruangan ibadah, Tuhan yang menyediakan semua bagi kami. Kami letakkan pengharapan kami hanya kepada Tuhan, dan sejahteralah yang limpah atas hidup kami. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu, arahkanlah pandangan hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Allah Roh Kudus yang menyertai dan memberkati hidup kita saat ini dan sampai selama-lamanya.
Kami terima segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan, Amin. Bapa, terima kasih.